Selamat siang Pak Nazaro. Selamat siang, Ibu. Eh, saya boleh masuk ini Pak? Izin Boleh, ya Bu, Pak? boleh. Boleh, boleh. Silakan masuk, Bu Kris. Ya. Oke, baik terima kasih Pak. Maaf nih Pak, saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Oke, nggak apa-apa. Sini, Bu, silakan duduk, Bu. Silakan duduk, ya. Iya Pak, ini kebetulan saya juga lagi pengen ngobrol-ngobrol nih sama Bapak. Kebetulan juga Mm-mm. jam mengajar saya sudah selesai Pak. Mm-mm. Oh, gitu. Kemudian nih ya, Bu, ya. Tadi chat saya ya, Bu, ya. Ajak ketemu gitu ya, Bu, ya. Kayaknya ada yang serius nih nampaknya gitu ya, Bu, ya. Kira-kira ada yang bisa dibantu, Bu? Iya nih Pak, saya agak sedikit mau sharing nih sama Bapak. Saya lagi ada masalah dengan anak saya di kelas, Pak. Oh gitu, oke. Eh, Kira-kira apa ya Bu permasalahannya Bu? Barangkali bisa sharing kita Bu ya. Dan I- kira-kira mengenai apa ya Bu ya kira-kira? Iya nih Pak, kebetulan saat ini di kelas saya Pak, salah seorang siswa saya nih ada yang jarang sekali masuk sekolah Pak. Ya otomatis ketika jarang masuk sekolah, absennya banyak dan tugas-tugas pastinya tidak ada yang dikerjakan, Pak. Saya ingin sekali anak saya tersebut ada perubahan menjadi lebih baik lagi, Pak. Gitu. Jadi permasalahan Ibu punya siswa yang jarang masuk ya Bu ya, jarang masuk sehingga tugasnya Iya, pun benar. banyak yang tidak terselesaikan ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu sudah melakukan tindakan Bu sebelumnya atas permasalahan ini? Sudah, Pak. Saya sudah pernah melakukan satu tindakan, Pak. Tindakan apa Bu yang sudah Ibu lakukan Bu? Kira-kira Bu? Sebelumnya saya sudah pernah menegur sih, Pak, dan Mhm. memberikan peringatan ketika si anak tadi ya kan namanya jarang masuk ya, Pak. Sekali ketika anak itu masuk saya tegur, saya beri Mhm. peringatan dan kadangkala juga saya berikan hukuman kecil seperti mengutip sampah. Namun sepertinya Hmm. hasil tetap saja tidak ada, Pak, perubahan. Oh gitu ya. Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya Ibu sudah melakukan tindakan ya Bu ya, tapi nampaknya belum ada progres ya Bu ya, barangkali perubahan dari si anak ya Bu, tapi tetap tetap masih saja ya berarti ya, masih tetap jarang masuk sekolah gitu ya Bu ya, Iya, masih benar, apalagi Pak. tugasnya gitu ya Bu ya. Oh gitu. I- Iya, benar, Pak. Kira-kira menurut Ibu, Ibu pernah menanyakan nggak kira-kira apa yang menyebabkan si anak tersebut seperti itu Bu? Maksudnya pernah Ibu tanya mungkin, kenapa nak, kira-kira kamu nak, kenapa kok jarang masuk, kira-kira seperti itu. Sudah pernah dilakukan belum ya Bu ya? Sebelumnya saya memang belum pernah, Pak. Cuman Hmm. sebenarnya saya pernah mengetahui nih dari salah seorang temannya bahwa si anak Oh. ini tadi kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, Pak. Hmm. Dikarenakan orang tuanya juga sibuk bekerja dan ada juga Hmm. dari teman-teman saya yang bilang mereka termasuk yang keluarga broken home gitu. Jadi menurut saya Hmm. bisa jadi sih, Pak, itu menjadi salah satu penyebabnya. Nah, betul sekali tuh Bu. Berarti artinya kita sudah tahu ya Bu ya permasalahannya, ternyata si anak salah satunya adalah anak yang broken home. Mungkin dia kurang diperhatikan begitu ya Bu ya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin tidak ada yang membangunkan untuk sekolah atau yang lain-lain gitu ya Bu ya. Nah, jadi artinya sedikit banyaknya Ibu sudah mengetahui ya Bu ya alasan dari permasalahan tersebut. Lalu kalau menurut Ibu, kira-kira apa yang harus Ibu lakukan saat ini? Ada nggak rencana yang lain Bu yang harus dilakukan? Mungkin ya Pak, menurut saya akan coba deh berkomunikasi langsung dengan orang tuanya ya Pak ya. Mungkin Mm-mm. dengan memberikan contohnya surat panggilan agar saya bisa bertemu langsung dan berbicara mengenai hal ini kepada orang tuanya. Oh gitu. Eh, sudah dilakukan ya Bu ya? Sudah ya? Iya, sudah itu rencana saya akan lakukan ke depannya Pak. Nah, bagus tuh Bu. Itu salah satu ide bagus tuh sepertinya. Jadi Ibu dan
orang tua si anak kita tersebut sekiranya kita bisa duduk bersama, mencari solusi bersama, ngobrol gitu ya Bu ya, mencari jalan keluar, kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan, karena bagaimanapun memang kita untuk kebaikan si anak ya Bu ya. Nah jadi barangkali ini mungkin sesuatu hal yang sudah bagus rencana yang Ibu lakukan gitu. Nah setelah ini nanti kira-kira ada nggak strategi lain Bu? Kira-kira yang lain gitu yang bisa Ibu lakukan termasuk berkaitan dengan tugasnya tadi. Nah, karena selain jarang masuk kan dia kan otomatis jarang mengerjakan tugas ya Bu ya. Ada strategi lain Bu mungkin rencana Ibu? Kalau masalah tugas nih ya Pak, memang kebetulan Mm-mm, namanya mm-mm. jarang masuk ya, absennya banyak, pastinya otomatis tugas tidak terkumpul. Iya. Mungkin solusi yang bisa saya buat, mungkin saya bisa lah ya Pak, membantu si Hmm, anak tadi memberikan bimbingan khusus, pendampingan khusus dalam mengerjakan tugasnya. Mengingat mm-mm, juga kan keadaan keluarganya tadi yang dikatakan bahwasanya kurang mendukung dalam mendampingi dan mengajari mm-mm, si anak ini belajar tadi di rumah. Saya akan mm-mm, coba sih memberikan sedikit waktu luang untuk mm-mm, menemaninya belajar dalam mengerjakan tugas, mungkin di sekolah setelah mm-mm. selesai belajar, supaya si anak tadi pun ada tugas yang Hmm. hasil yang akan dikumpulkan dan juga mendapatkan nilai, Pak. Nah, betul tuh Bu, benar sekali tuh Bu. Sepertinya itu merupakan salah satu strategi baik dan bisa dilakukan itu Bu, karena itu termasuk perencanaan yang bagus sekali ya. Karena seperti yang Ibu katakan tadi ya Bu ya, eh, karena dia jarang masuk gitu ya, pas dia masuk kita kita pandu ya Bu ya untuk mengerjakan tugas, sekaligus mungkin kita lakukan pendekatan gitu ya Bu ya. Kemudian kita ajak Benar, Pak. ngobrol ya, barangkali mudah-mudahan dia bisa bisa apa namanya, bisa menerima dan bisa membayangkan dan merenungi apa yang sudah dilakukan ya. Jadi bagus tuh Bu. Saya kira perencanaan yang Ibu lakukan sudah cukup baik. Tinggal lagi bagaimana kita ataupun Ibu nanti bisa action untuk melakukannya. Karena bagaimanapun pastinya kita tidak mau ya Bu ya, kita setiap guru termasuk saya juga pasti selalu menginginkan anak didik kita itu bisa mencapai hasil yang sesuai ya, bisa pedoman mereka itu ya selalu hadir ya, selalu mengerjakan tugas, kemudian sikapnya bagus, itu sih sebenarnya harapan yang kita harapkan dari semua anak. Jadi saya rasa perencanaan yang sudah cukup bagus tuh Bu yang Ibu lakukan. Iya, benar sekali, Pak. Saya akan mencoba untuk melakukannya itu, Pak. Iya betul Bu. Nah jadi Bu, kira-kira bagaimana Bu? Sudah siap nggak Bu? Kira-kira untuk berkomitmen dalam melakukan perubahan yang baik terhadap anak kita ini. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, siap dong, Pak. Harus siap Ya. supaya Mm-mm. anak kita juga ada perubahan menjadi lebih Mm-mm. baik lagi. Oke, baik, betul sekali ya Bu ya. Jadi kira-kira Bu, bagaimana perasaan Ibu saat ini Bu? Ya, jujur nih ya, Pak ya, saya Heeh. merasa agak sedikit lega, Pak, karena eh, adanya sedikit pencerahan solusi dari Iya. hal yang kita bicarakan untuk siang hari ini. Saya bisa menyelesaikan masalah saya di dalam kelas. Mudah-mudahan nanti ada perubahan yang bisa ditunjukkan oleh anak didik kita. Terima kasih banyak ya, Pak, sudah mau saya ajak sharing. Oke, amin Bu, sama-sama. Iya benar sekali Bu, dan tidak menutup kemungkinan ya Bu ya. Mungkin di lain kesempatan saya ketika ada masalah ya, mungkin saya bisa sharing ya Bu ya, bisa bercerita kepada Ibu dan harapannya semoga rencana yang sudah Ibu canangkan terkait sejauh mana progres keberhasilan atau solusi yang sudah Ibu lakukan nanti, mudah-mudahan ada pencerahan ya Bu ya, dan si anak bisa berubah lah ya Bu ya, bisa tetap hadir ke sekolah dan tugasnya juga bisa dilakukan. Senang sekali Bu, sama-sama Bu. Nanti kalau saya ada permasalahan juga saya boleh ya Bu ya sharing sama Ibu ya Bu ya. Oke, siap, Pak. Kalau begitu saya pamit mohon undur diri dulu ya, Pak. Oke Bu, silakan sama-sama Bu. Baik, selamat siang, Pak. Selamat siang Bu, ya kembali. Oke baik.
Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan refleksi terhadap latihan coaching yang sudah saya lakukan. Saya Nazarul Ilham di sini sebagai coach dan bersama rekan saya Ibu Kristina Wati Simbolon terkait mengenai refleksi yang akan saya lakukan. Yang pertama, apakah sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kemudian apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, dan apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Nah, saya akan merefleksikan yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini adalah, pertama adalah saya dapat fokus pada coach sehingga coach leluasa dan dapat bersikap terbuka terhadap permasalahan yang diutarakannya. Kemudian yang kedua, saya telah memandu percakapan coaching berdasarkan alur tirta. Kemudian saya dapat menggali potensi yang dimiliki coach dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide dalam pemecahan permasalahannya, sehingga dengan adanya mengarahkan, merangsang terhadap permasalahannya secara otomatis secara tidak langsung, ternyata coach atau rekan saya dapat menemukan solusi dengan sendirinya. Kemudian saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkannya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Itu refleksi yang pertama. Kemudian refleksi yang kedua yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi, yaitu saya perlu banyak latihan barangkali untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi. Mungkin barangkali saya bisa lebih meningkatkan rasa empati barangkali ya terhadap teman saya atau coach kepada saya selaku coachnya begitu. Kemudian refleksi yang ketiga adalah agar tetap dapat kondisi presence atau kehadiran penuh, yang saya lakukan adalah dengan memberikan atensi penuh atau dengan dengan mindfulness seperti yang sudah kita ketahui, dengan menatap secara serius, kemudian berempati mungkin ya, dengan posisi duduk yang baik juga termasuk sebagai kehadiran penuh ya, dan itu membuat coach merasa nyaman atau rileks untuk berbicara. Kemudian mencatat poin penting dalam percakapan, serta fokus mendengarkan, mencermati, merespon cerita yang disampaikan oleh coach. Kemudian untuk refleksi yang keempat adalah untuk dapat meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi dan merangkum. Saya perlu melakukan yang pertama, memperbanyak praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Jadi sekiranya saya barangkali harus lebih banyak berlatih lagi untuk menjadi seorang coach dalam mengcoaching. Kemudian mencatat kata kunci dan percakapan yang disampaikan oleh coach, serta yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach. Demikian refleksi saya terhadap praktik coaching yang telah kami lakukan. Terima kasih.